Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Perkenalkan, nama saya Ade Septian Darisman dari Prodi S1 Manajemen kelas reguler A. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam, terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah atau hadis, dan ijtihad. Berikut penjelasan dari sumber hukum Islam. Yang pertama, ada Al-Quran. Dalam buku Ushul Fiqih 1 2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran dan hadis merupakan 2 hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari 2 hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama mencari jawab penyelesaian dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian. Kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh seorang yang lebih baik perbuatannya terpuji maupun tercela. Cara terminologi ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu sesuatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Para ahli fikih makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu ahkam
tahlifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sunnah menurut istilah ahli usul fikih adalah ucapan Nabi dan perbuatan dan takrirnya. Jadi sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji, sedangkan menurut istilah agama yaitu perbuatan Nabi. Perbuatan dan takrirnya yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggalan beliau, masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa selanjutnya tidak ada yang mengingkarinya. Banyak mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, tapi juga menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah ijtihad adalah curahkan segenap tenaga pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yakni ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukannya hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Masalah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaannya dan manfaatnya. Simpulan dari sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Ijma. Untuk Islam pada prinsipnya, ijma adalah kesepakatan beberapa ahli istilah atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan 2 kejadian dalam ilat hukumnya. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.